untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, nama saya Fikri Sarwani. Saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, di sini saya bagian satu pertanyaan saya yaitu tentang konsepsi tentang konsep teaching learning. Nah, di mana pertanyaan saya yang pertama yaitu menurut Bapak kurikulum 2025 dan KPSKAP terbaru sangat menekankan nilai ini. Kalau boleh tahu menurut pemahaman Bapak sendiri apa bedanya cara mengajar di learning ini dibandingkan kurikulum sebelumnya? Nah, pertanyaan saya, apakah hanya beda istilah atau ada praktik di kelas yang benar-benar Bapak ubah? Nah, kalau kita bicara kalau bahasa saya sih bukan perbedaannya, tapi kita karena mendalam ada penekanan lagi. Kalau dari proses pembelajaran tentunya ada perbedaan. Dari arahan pemerintah juga kita betul Kemendikdasmen itu sudah jelas tuh. Kalau di kurikulum Merdeka kita lebih fokusnya ke profil pelajar Pancasila. Nah, ada dimensi-dimensinya, sedangkan di Dipdamdem itu profil lulusan ada 8. Nah, dari situ kita bisa ketahui apa sih yang dirubah. Tapi kalau hasil sih pasti dia mengutamakan ke karakter anaknya yang harus diubah nih. Nah, jadi kalau dibilang ada perubahan, yang ada perubahan. Perubahannya yang pertama dalam proses pembelajaran. Kalau dibilang cara ngajarnya gimana Pak? Berubah, tentunya berubah. Berubahnya seperti apa? Sesuai dengan profil lulusan dan tiga kerangka kerja di planning itu. Yang pertama tadi bermakna, menggembirakan, nah seperti itu. Tapi kan kita guru diberikan kebebasan tuh untuk milih. Kalau hari ini yang menentukan apa nih? Apakah pemahamannya, apakah yang menyenangkannya? Gitu. Jadi perubahannya di situ. Ada proses yang berubah. Yang berubahnya itu tadi, apakah yang mau ditekankan ini hari ini, apakah mau ke konteksnya yang mau dikenalkan betul-betul. Contoh gini, kalau dulu kita itu bahasa Indonesia itu memberikan teks, misalnya tentang Pantai Parangtritis. Jadi lokasi-lokasi yang terkenal aja di Indonesia. Sedangkan kalau kita sekarang itu harus konteks, apa sih yang terdekat dengan mereka, itu yang harus kita tahu. Jadi kalau buat teks, contohnya teks deskripsi untuk anak kelas 7, itu kita bukan lagi Pantai Parangtritis yang dideskripsikan, tapi Tujuh Katulistiwa, Museum Kalbar gitu, yang kita jadikan contoh karena itu lebih dekat dengan mereka. Mungkin mereka udah sering malah, jadi mereka lebih tahu gitu, lebih paham daripada kita contohkan Parangtritis. Jangankan mereka harus membayar, lihat langsung bayangannya mereka nggak bisa gitu. Jadi di proses pembelajarannya sih kemungkinan banyak berubahnya itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu pemerintah menyebutkan prinsip meaningful learning atau pembelajaran yang berkesadaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana cara Bapak membuat siswa sadar dan hadir utuh saat mengerjakan tugas seputar copy paste jawaban temannya? Nah, sebenarnya kalau kita pahami berkesadaran itu bukan mereka sadar bahwa mereka harus mengerjakan tugas ini secara mandiri atau mereka harus jujur. Kalau saya sih nangkapnya nggak di situ tuh yang berkesadaran, tapi mereka sadar bahwa mereka saat ini sedang belajar. Nah, dan itu yang ditekankan mereka tuh dalam proses pembelajaran, bukan proses mengumpulkan nilai. Nah, jadi bukan fokus ke tugasnya, tapi fokus ke ngapain sih saya harus ke sekolah gitu. Dia sadar, oh saya ke sekolah ini mau belajar, bukan mau cuman sekadar ada tugas kerjakan kumpulkan, bukan, tapi sadar belajar. Jadi saya tidak pernah menyalahkan kalau misalnya nilainya jelek, terserah, nggak masalah nilainya jelek, tapi paham tidak maksud yang diajarkan ini. Contohnya tadi teks deskripsi kan, ketika saya bilang coba kamu deskripsikan barang yang kamu suka apa sih, atau barang yang sering apa sih biasanya kita yang sering dekat dengan kita, barang kau pasti handphone. Itu kebanyakan kalau ditanya pasti mereka HP lah. Nah, coba deskripsikan HP ini gimana, warnanya apa, bentuknya seperti apa. Nah, tuh. Jadi ketika mereka bisa mendeskripsikan barang mereka yang udah pegang setiap hari, artinya mereka tuh udah menguasai itu. Mereka sadar, oh ternyata pembelajaran hari ini itu saya bisa mendeskripsikan, saya bisa menjelaskan apa yang
barang-barang yang udah pernah saya lihat, barang-barang yang setiap hari dekat mereka gitu. Jadi mereka tuh sadar bahwa mereka ini sedang belajar, bukan fokusnya untuk mengumpulkan nilai-nilainya. Atau kesadaran itu bisa kita alihkan lagi, bukan hanya sekedar mengerjakan tugasnya, tapi atau dia hadir di sekolahnya, tapi mereka tuh sadar kalau misalnya yang harus mereka ketahui itu daerah sekitarnya dulu, tidak perlu jauh-jauh, contoh yang terdekat dengan mereka dulu. Ya semacam kontekstual lah untuk mereka. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan. Oke, Pak. Sebelum saya membuat pertanyaan saya, perkenalkan nama saya Tristidi Sebastiana. Tujuan pertanyaan saya yaitu tentang strategi dan implementasi 3 pilar. Tujuannya mengenali strategi konkret, meaningful, joyful, dan mindful. Baik, yang pertama yaitu meaningful. Terkait kebergunaan, bisakah Bapak ceritakan satu contoh tugas atau ulangan yang pernah Bapak buat untuk mengangkat isu lokal di kota Pontianak, dan mengapa Bapak memilih topik ini? Jadi tadi contoh deskripsi, kita kan tadi harus kontekstual kan, terdekat dengan mereka itu. Saya udah mulai dari awal tahun ajaran kemarin ya, pasti ya, di bulan Juli tahun kemarin itu pembelajaran apapun kalau berkaitan, kita bahasa Indonesia pasti dekat dengan teks terus kan. Nah, ya terdekat. Deskripsi kemarin saya ambil tubuh peristiwa dan keraton juga dan museum, itu yang untuk teks deskripsi. Terus untuk pantun, nah kebetulan pantun kan kita lagi ada ke pantun bahasa Melayu mereka. Itu sih yang dekat, yang pasti harus dekat dengan mereka. Yang kedua itu joyful. Seringkali ujian jadi momen menakutkan atau stres bagi siswa. Apa strategi Bapak agar pengambilan nilai tetap serius tapi joyful? Apakah Bapak memberikan opsi yang mengerjakan tugas atau diferensiasi? Nah, jadi gini, joyful ini menyenangkan itu jangan fokus ke tugas, tapi sebenarnya proses. Gimana mereka saat belajar, mereka itu senang, bukan tertekan. Kalau tugas atau ujian, ya mereka harus fokus. Kita nggak bisa tuh. Tapi kalau kan kita penilaian itu ada 2, formatif, sumatif. Formatif itu ya keseharian, latihan-latihan keseharian. Sumatif itu ulangan harian atau ulangan umum akhir semester. Nah itu harus bedakan dulu. Jadi kalau kita bicara sumatif itu harus serius, karena itulah ujian untuk mereka, itu kan harus serius. Tapi kalau yang sumatif ini, jadi tugasnya itu kalau kita bicara diferensiasi, itu kan diferensiasi kan sebenarnya kurikulum mereka tuh, cuman kan masih bisa digunakan, disesuaikan dia. Kalau saya bisa contoh, ketika membuat puisi, ya kan diminta buat puisi kan, diminta dibikin bukan puisi sih, pantun kalau nggak salah kemarin. Jadi saat bikin pantun Melayu itu, kalau kita bicara tentang diferensiasi, misalnya minat, saya bebaskan tuh mereka mau temanya tema apa, itu diminat mereka tuh. Misalnya mau tema pahlawan juga, atau mereka yang suka cinta-cintaan ke persahabatan, terserah. Itu